Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran 3. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Kita semua tahu bahwa energi sangat dibutuhkan oleh manusia. Energi digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Energi yang paling banyak digunakan oleh manusia adalah minyak bumi dan batu bara. Bayangkan beberapa juta liter minyak bumi yang dihasilkan dalam sehari untuk menjalankan jutaan kendaraan bermotor dan beribu pabrik di dunia ini. Padahal persediaan minyak bumi dan batu bara terbatas. Energi minyak bumi dan batu bara berasal dari fosil makhluk hidup yang berproses selama jutaan tahun yang lalu. Apabila habis, minyak bumi tidak bisa diperbarui atau tidak diadakan kembali. Demikian juga dengan batu bara yang berasal dari tumbuhan. Ada kekhawatiran bahwa suatu saat nanti kita akan kehabisan minyak bumi dan batu bara. Bagaimana jika energi minyak bumi dan batu bara habis? Apakah aktivitas manusia akan berhenti? Sebelum hal itu terjadi, sudah saatnya kita memikirkan energi alternatif demi kelangsungan hidup manusia. Adakah energi yang tidak akan habis dan tersedia secara berlimpah di sekitar kita? Ya, tentu saja ada. Energi tersebut disebut energi alternatif. Coba perhatikan gambar-gambar energi alternatif berikut. Nah, di sini ada matahari. Lalu ada panas bumi, lalu ada gelombang air laut, ada bendungan, ada tenaga listrik dari angin, lalu ada biogas. Nah, nantinya kita akan mempelajari semua itu, teman-teman. Coba kalian perhatikan halaman 120 yang bawah. Apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini habis? Mencari sumber energi alternatif untuk mengganti energi yang telah habis tersebut. Energi alternatif merupakan jenis energi pengganti yang terbarukan. Tulislah yang kamu ketahui tentang energi alternatif. Energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan tanpa dampak negatif. Ayo membaca. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi.
Yang pertama terlebih dahulu matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dahulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Yang ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Yang keempat, energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal ini menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. Yang kelima, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin atau premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau bisa kita sebut lubang. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun, Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan, karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya, serta tidak berpengaruh pada rasa masakan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan 52.000 untuk membeli gas LPG, dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kg limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang. Setelah itu pada halaman 124, ayo berlatih. Apakah yang dimaksud biogas kotoran sapi? Biogas kotoran sapi adalah gas yang dihasilkan oleh fermentasi dari kotoran sapi. Mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan? Karena menggunakan bahan bakar biogas. Biogas tidak menghasilkan asap. Lebih hemat manakah antara penggunaan LPG dan biogas kotoran sapi? Tentu lebih hemat kotoran sapi. Karena apa? Karena ketika memakai kotoran sapi tidak perlu membeli. Sedangkan ketika memakai gas LPG butuh membeli membeli tabung LPG. Setelah itu, ayo membaca. Buatlah bacaan mengenai penggunaan energi alternatif dengan memilih tema berikut ini. Nah, di sini kita disuruh untuk memilih teman-teman energi alternatif sinar matahari, air, maupun angin. Untuk memudahkan penulisan, kamu dapat mencari informasi melalui buku, artikel, koran, dan majalah. Tulislah hasilnya pada kolom berikut dan bacakan di depan teman-teman kalian dan gurumu. Penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan sekaligus untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Namun, kesadaran untuk melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan tersebut tidak sepenuhnya disadari dan dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang berperilaku tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, ini ada pada halaman 125 ya teman-teman. Kotak ini saya akan memperbesar. Di sini saya memilih energi alternatif sinar matahari. Nah, saya tulis sedikit saja di sini. Ini menurut saya dikit loh teman-teman tulisannya, karena saya juga bisa menjabarkan yang lebih dari ini. Yang dimaksud energi alternatif adalah energi yang digunakan sebagai energi pengganti jika energi utama tidak ada. Yang dimaksud energi matahari adalah energi yang berupa panas dan juga cahaya yang dihasilkan matahari. Matahari sendiri merupakan energi yang paling besar di bumi.
Di Indonesia sendiri, energi matahari ini sangat berlimpah. Sayangnya, belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, seperti itu. Di sini kalian bisa menyalinnya. Atau mungkin kalian ingin memilih yang energi air juga tidak apa-apa. Energi angin juga tidak apa-apa. Lalu, nah, di sini pada halaman 126, di situ ada ayo berlatih. Carilah informasi dan data dari berbagai sumber mengenai pencemaran yang mengakibatkan perubahan alam, analisis penyebabnya serta akibatnya. Saya akan memulai di sini. Nama, benda, zat, pupuk kimia, perubahan pada alam. Nah, penggunaan pupuk kimia ini sebabnya adalah penggunaan yang berlebihan dalam jangka panjang. Akibat yang timbul mengurangi kesuburan tanah, menurunkan produktivitas pertanian. Sifatnya merusak. Nah, saya akan memperbesar seperti ini. Nomor 2, deterjen. Nah, ini yang sering kalian gunakan ya. Sebabnya pemakaian deterjen yang berlebihan, akibatnya pencemaran pada tanah dan air, sifatnya merusak. Lalu ada DDT, sebabnya penggunaan pestisida berlebihan pada tanaman. Akibatnya larut dalam lemak dan dapat berpindah ke tubuh manusia. Wah, bahaya ya. Sifatnya merusak. Lalu nomor 4, CFC, sebabnya penggunaan gas pendingin yang ada pada AC. Akibatnya, jika kadar CFC terlalu tinggi, lapisan ozon dapat semakin tipis. Sifatnya merusak. Lalu ada bahan peledak. Nah, ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Penggunaan peledak pada penangkapan ikan, akibatnya ikan-ikan kecil ikut mati karena ledakan. Jadinya tidak dapat berkembang biak dengan baik dan lama-kelamaan akan menjadi punah ya. Sifatnya merusak. Nah, itu dari saya. Mungkin teman-teman mempunyai pemikiran lain juga tidak apa-apa. Tidak harus sama kok dengan saya. Namun ketika sama dengan saya juga tidak apa-apa. Lalu pada halaman 127, ayo mengamati. Identifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan, eksploitasi sumber daya laut, dan yang terakhir penggunaan kendaraan bermotor. Nah, itulah kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Setelah itu nomor 2, coba amati gambar ini. Di sini ada gambar orang yang sedang berburu. Jelaskan keterkaitan antara perilaku orang pada gambar dengan keseimbangan alam. Perburuan liar dapat mengakibatkan keseimbangan alam terganggu. Kenapa? Karena akan mengakibatkan kepunahan fauna yang berperan penting dalam ekosistem. Lalu gambar yang kedua, penebangan pohon secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya terjadi kepunahan tumbuhan. Saya ulangi lagi, ini ada pada halaman 127 yang bawah ya teman-teman. Setelah itu, ayo berlatih. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya? Silakan kalian cari tahu dengan wawancara. Kalian bisa mewawancarai orang-orang di sekitar kalian. Nama, kalian bisa menuliskan nama kalian masing-masing, misalnya Wafikna Nailal Muna. Nah, di sini saya perlu jelaskan ada satu pertanyaan, namun
narasumbernya itu ada 10. Pertanyaannya, apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Saya akan memperbesar tabelnya seperti ini. Misalnya kalian bertanya kepada ibu menjawab, terjadi pemanasan global. Ayah menjawab, akan timbul bencana alam. Kakak menjawab, lingkungan alam akan menjadi rusak. Teman kalian menjawab, alam menjadi tidak seimbang. Bibi menjawab, terjadi pencemaran lingkungan. Nah, di sini kalian bisa tulis ayah, ibu, kakak, teman, bibi, atau langsung kalian tulis namanya ya. Misalnya nama ibu kalian itu Siti, kalian bisa langsung tulis Siti. Ayah kalian namanya Riko, kalian bisa tulis Riko. Nah, seperti itu. Sesuka hati kalian. Lalu saya lanjut nomor 6. Kalian bertanya kepada paman. Paman menjawab, sebagian sumber daya alam akan rusak. Tetangga kalian menjawab, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Guru kalian menjawab, kebutuhan manusia tidak terpenuhi. Sepupu menjawab, akan timbul berbagai macam penyakit. Lalu kalian bertanya kepada sepupu kalian yang lain, kehidupan manusia akan terganggu. Kan sepupu itu biasanya nggak cuma satu ya teman-teman, ada banyak. Nah, tergantung saudara dari ibu atau ayah kalian. Ini adalah contoh dari saya. Lalu setelah itu ada kesimpulan di bawahnya tabel. Kesimpulan dari wawancara ini adalah, jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap alam, maka kehidupan manusia akan terganggu. Menumbuhkan kesadaran untuk melestarikan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber energi. Dapat dilakukan oleh diri sendiri dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Media yang dapat digunakan untuk melakukan ajakan tersebut dapat berupa poster. Amati dan cermati poster berikut yang menunjukkan kepedulian terhadap sumber daya alam, yakni air. Poster yang mengajak kita berhemat air sebagai salah satu upaya untuk melestarikan ketersediaan air bersih. Nah, seperti ini gambarnya. Ketika mencuci, pilih baju yang lebih bersih terlebih dahulu agar airnya dapat digunakan kembali untuk mencuci pakaian yang lebih kotor. Ayo mencoba. Nah, itu tadi salah satu contoh poster ya teman-teman. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian adalah memanfaatkan kembali barang-barang bekas. Ayo kita manfaatkan barang-barang bekas. Sekarang kamu akan berkreasi dengan barang-barang bekas. Hal itu digunakan untuk memanfaatkan barang bekas atau yang sudah tidak terpakai, sehingga mempunyai nilai jual tinggi. Kamu dapat membuat figura foto dari kardus, lampion dari botol plastik bekas, bunga dari sedotan, atau hiasan dari kain perca. Banyak sekali idenya, bukan? Poster dari bahan bekas. Buatlah poster usaha pelestarian sumber daya alam dari bahan bekas. Tulislah kampanye hemat energi pada kertas kardus bekas. Buatlah yang menarik. Nah, lalu bingkai poster dari bahan bekas. Cobalah membuat bingkai foto dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Prosedur pembuatan bingkai foto sebagai berikut. Nah, bahan kardus bekas, peralatan gunting, penggaris, pensil, lem, plastik mika, kertas kado. Cara membuat, buatlah pola bingkai foto, gunting kardus, lapisi kardus, pasang plastik, gabungkan kedua lembar kardus, pasangkan penyangga foto. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya ya. Nah, seperti ini.
Atau mungkin seperti ini. Di sini kalian bisa sesuaikan dengan imajinasi maupun keterampilan tangan kalian ya teman-teman. Buatlah sebagus mungkin, semenarik mungkin. Menurut kalian, perlu saya memberi contoh nggak teman-teman? Perlu saya beri tutorial untuk membuat bingkai dari bahan bekas nggak teman-teman? Kalau perlu kalian bisa tulis di komentar ya teman-teman. Setelah selesai, pajang hasil karyamu di kelas, kemudian tuliskan refleksi kegiatan yang telah kamu lakukan hari ini. Ayo renungkan apa yang kamu pelajari hari ini. Hari ini kita telah melakukan wawancara dan perilaku yang mencerminkan usaha pelestarian lingkungan. Nilai yang terkandung dalam pembelajaran hari ini, nilai keindahan, kreativitas, dan kerapihan. Keterampilan yang kita kuasai, misalnya keterampilan membuat poster dan melakukan wawancara. Yang saya akan lakukan setelah pembelajaran hari ini adalah berusaha untuk melakukan pelestarian lingkungan dan terus bersemangat belajar. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan apa yang telah kalian dapat dari pembelajaran hari ini ya, teman-teman. Ingat, di sini saya hanya memberi contoh saja. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, melakukan wawancara untuk mengetahui usaha-usaha pelestarian lingkungan alam. Yang kedua, mengamati gambar perilaku yang mencerminkan usaha pelestarian lingkungan dan yang merusak lingkungan alam. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.